Halo Sobat Tambah Saya Tambah Kaya. Di video kali ini saya akan ngobrol santai dengan salah satu teman saya ya, di mana beliau juga seorang investor, juga sudah pernah hadir di YouTube saya ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, saya langsung ngobrol dengan Bro Kefas Evander. Halo Bro. Halo Bro. Sip. Apa kabar? Sehat. Sehat ya. Makin sehat makin kaya. Mantap. Jadi sesuai dengan hashtag gue nih Bro. Yoi. Tambah Saya Tambah Kaya. Yoi. Nah ini Bro, gue pengen ngobrol ya santai aja sih Bro. Kan belakangan ini pasar saham menurut gue all time high, very volatile dibandingkan 2020, 2021 ya. Gue pengen tanya dulu nih, kira-kira menurut lu tahun ini 2022, prediksi lu nih atau estimasi lu IHSG bisa sampai berapa sih? Wah, gua bukan tukang ramal ya, Oke. dan gua bukan tukang ahli gambar chart-chart gitu sih. Oke. Cuma kalau gua sih pandangannya sebenarnya positif sih untuk 2022. Artinya market secara keseluruhan harusnya hijau lah sampai akhir tahun gitu. Hijau. Maksudnya trennya naik dibandingin awal tahun 2022 ini kita mulai. Jadi tren gua positif. Kenapa? Karena ya sekarang kan udah banyak pemulihan ekonomi dari kondisi COVID, dan tahun 2020 itu kan masa-masa perusahaan itu susah. Iya. 2021 masa-masa mulai bangkit. Recover. Dan mungkin kalau kita lihat kehidupan sehari-hari juga udah banyak yang perusahaan-perusahaan yang mulai bangkit. Setuju. Jadi estimasi kan laporan keuangan 2021 karena 2020-nya jelek, Iya. ya kan, harusnya 2021 kan naik bagus. Iya. Ya kan? Jadi di musim-musim laporan keuangan ini mungkin bentar lagi ya, awal tahun 2022 ini kita akan melihat raport 2021 tuh harusnya kebanyakan bagus. Nah, dengan sentimen ini ekonomi juga makin pulih, seharusnya sih pandangan gue juga masih bagus sampai akhir tahun. Masih bagus sampai akhir tahun. Meskipun misalnya kita tahu nih di US lagi Fed lagi menaikkan suku bunga, Betul. ataupun banyak sentimen perang misalnya Bro. Iya, iya. Itu tetap di emerging market seperti kita ini yang berkembang ini tetap sentimennya masih bagus ya menurut lu ya? Kalau siklusnya pasti akan ada naik turunnya lah ya. Jadi mungkin di tengah-tengah tahun, ya ini kita bukan coba meramal ya, cuma kan biasanya tengah-tengah tahun itu nggak terlalu banyak sentimen yang bagus-bagus gitu. Dan ditambah bener kayak sentimen dari luar negeri, apalagi Amerika mau naikin suku bunga, inflasi di sana udah tinggi, jadi udah otomatis suku bunga itu udah pasti naik. Cuma ya gimana ya, karena kita juga nggak tahu perilaku market keseluruhan gimana. Cuma kalau kita melihat, yang balik lagi kan yang penting kan kita melihat emitennya apa? Emitennya. Sahamnya gimana, perusahaannya gimana, kinerja fundamentalnya gimana. Karena di tengah-tengah kondisi yang sulit, itu pasti ada aja perusahaan-perusahaan yang tetap diuntungkan. Setuju. Gitu kan. Jadi mau inflasi naik, ada sektor-sektor yang mungkin berdampak positif sama karena kenaikan inflasi. Ada juga yang terdampak negatif sama inflasi. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, baik lagi, semua tergantung pemilihan sahamnya. Oke. Gitu. Berarti ke PR kita sebagai investor ya, buat mencari ada nggak sih peluang di balik inflasi ini saham yang mengalami kenaikan gitu ya, atau kena imbas positifnya gitu. Betul. Tadi kan lu sempat mention ke emitennya nih Bro, ke strateginya gitu. Nah, menurut gua nih, mungkin gue cerita sedikit dulu nih. Boleh. Di tahun 2020, gue lihat mulai masuk ke 2021, itu kan investor saham naik signifikan. Volumenya, transaksinya naik Juga signifikan. naik banyak ya. Gue melihat ada perubahan pergerakannya Bro, menjadi sangat volatile. Dulu indeks kita itu nggak se-volatile ini. Saham-saham juga sekarang yang third liner, yang nggak kecil gitu ya, kena sedikit corporate action, kena sedikit sentimen. Naiknya gila-gilaan Bro. Nah, gue pengen tahu nih, di tahun 2021 atau tahun 2022 ini, lu masih pakai strategi value investing nggak? Atau lu pakai strategi apa yang sekarang? Karena di luar sana banyak banget investor lain atau ya orang-orang lah bilang value investing udah nggak relevan lagi gitu. Gue pengen dengar pandangan lu Bro. Tentang value investing masih relevan nggak? Iya, itu. Menurut gue sih masih sangat relevan. Kenapa? Karena itu kan sebenarnya konsep yang nggak cuma di saham. Value investing itu kan ibarat value play lah ya. Kita beli sesuatu yang berharga di harga yang murah. Ya kan? Jadi itu konsep yang everlasting sebenarnya. Setuju. Siapa yang nggak mau kita mau beli barang bagus di harga yang murah. Jadi itu strategi yang pasti masih works. Pertanyaannya adalah opportunity-nya banyak nggak? Iya. Ya kan? Nah, karena apa? Karena ya kalau barang bagus, rasionalnya adalah ya dijual mahal, ya kan? Harganya tinggi. Kalau barang bagus dijual murah ini kan sebenarnya anomali, tidak rasional kan? Jadi memang ada momen-momen seperti itu, tapi kan nggak sering mungkin. Nah, jadi menurut gua semuanya itu ada siklusnya lah ya. Sekarang mungkin karena marketnya juga lagi tinggi gitu ya, berarti kan otomatis kesimpulannya adalah banyak harga saham yang lagi naik.
Ya. Ya jadi ya peluang value investing mungkin jadi lebih sedikit dibandingin misalnya tahun 2020. Wah, masukin value investing semua juga sekarang naik semua. Ya? Gitu. Oke, berarti sebenarnya menurut lu nih masih sangat relevan ya? Sangat relevan. Cuman karena marketnya yang sedang naik gila-gilaan, mungkin opportunity-nya jadi lebih kecil ya? Lebih sedikit lah. Lebih sedikit ya? Nah, terus ngomongin, mungkin gue lihat portofolio lu di tahun 2021, itu kan ada yang bigger tuh. Gue lihat lu post di Instagram ada yang 300%. Gue pengen tahu nih bro, itu pakai strategi apa tuh? Untuk lu menemukan itu gitu, apakah masih value atau lu campur apa itu yang menemukan kombinasi yang ya macam-macam sih strategi yang 2021 ya. Sebenarnya kalau yang Bagger itu kan ada Harum tapi belinya juga dari tahun 2020. Ya. Alasannya apa ya? Kalau alasannya saham call lah, pilihnya saham call dan waktu itu Harum tuh ada nikel gitu. Dan waktu itu memang strateginya tidak value investing murni sebenarnya. Cuma Harum itu juga masuk kaidah value investing kalau waktu harganya sekitar 2000-an. Kenapa? Karena dia punya cash yang begitu banyak, ya kan? Dan EV-nya tuh murah, enterprise value-nya tuh murah banget. Ya dibandingin dengan cash yang dia punya banyak segala macam. Jadi sebenarnya itu yang pakai value investing sangat bisa membeli Harum. Sangat masuk. Cuma alasan gua masuk nggak cuma karena itu doang, karena waktu itu harga call kan lagi gila-gilaan dan kemudian waktu awal tahun kebetulan sentimen nikel tuh bagus banget. Kita tahu Antam DKK itu kan naik gila-gilaan sampai akhirnya ada Elon Musk yang nge-tweet nggak jelas bukan nggak jelas sih, sorry ya. Maksudnya nge-tweet yang apa namanya sampai akhirnya ada batal perjanjian sama Indonesia 2012 sehingga sentimen nikel nggak terlalu bagus. Cuma pada waktu itu Harum ya sedikit diuntungkan lah dengan ada sentimen itu. Jadi apalagi harga nikel juga naik banyak dan nikelnya Harum itu kan nggak di Indonesia gitu. Sorry, gue sampai lupa New Zealand apa Australia, teman-teman nanti bisa cek. Ya jadi dia tidak berdampak seperti Antam gitu. Jadi dibilang apakah nyangka 300%, honestly nggak nyangka gitu kan. Gue juga udah TP waktu dia Bagger pertama kali, 150% juga udah TP juga. Jadi ya ini tinggal sisa-sisa koleksian aja. Gitu. Berarti yang lu percaya bahwa ini masih punya prospek yang baik ya? Ya kalau yang saham collection sih memang apapun yang gue beli meskipun sekarang analisanya udah nggak prospek dan segala macam atau udah mahal ya gue akan tetap keep. Gitu. Satu lagi sih Agro ya? Agro itu juga Bagger tahun 2021 awal tahun itu mungkin strategi yang waktu itu gue baru belajar juga workout strategi gitu ya. Jadi strategi yang mencari aksi-aksi korporasi yang kelihatannya menarik dan punya prospek yang sangat menarik juga gitu. Jadi kalau agro itu gue belajar dari case-nya Arto. Ya kan, Arto itu kan naik banyak, gue miss opportunity di situ. Waktu itu ya gue mikir-mikir apa ya saham-saham bank digital, bank-bank ini yang menarik gitu. Jadi ya singkat cerita pilihnya agro lah. Gitu. Dan memang agro juga jalan ya? Waktu itu jalan dan Bagger dan TP dan sekarang ya mungkin harganya agak turun sedikit juga sekarang. Nah ini menarik nih karena Bro Kefas strategi yang dia pakai, gue juga pakai. Maksudnya ya kurang lebih sama lah bro ya. Karena memang investor, mindsetnya sama, goalnya sama, ya ujung-ujungnya sama gitu. Gue juga tahun 2021 beli di call bro, juga ada yang Bagger 200% ITMG. Nah itu strateginya itu bercampur dengan value dan momentum. Karena menurut gue ITMG waktu itu masih murah dan momentum call price itu naik cukup signifikan. Dimana gue melihat itu satu opportunity. Kalau teman-teman yang ngikutin udah lama gitu ya dengan Bro Putra, itu kan sangat percaya dengan apa yang namanya cycle gitu ya. Dan lu sendiri juga sangat percaya bro dengan namanya cycle ya. Nah untuk itu sangat penting gitu untuk kita analisa dan pelajaran bagaimana sih cara cycle itu bekerja teman-teman. Mau itu di emas gitu ya atau di batu bara atau di kripto pun menurut saya itu udah cycle-nya gitu teman-teman. Nah itu kan soal saham nih bro, strategi saham terus. Nah gue pengen tahu lagi nih, menurut lu di tahun 2022 ini lebih better trading atau investing nih? Karena sekarang kan menurut gua nih pas tahun 2022 ini 21 lah di pertengahan itu market mulai sangat beda. Why? Karena banyak sekali public figure yang bermunculan. Dari yang belum pernah invest saham jadi invest saham. Dari yang belum terkenal jadi terkenal. Jadilah opini ini mulai bertentangan nih bro. Kayaknya lebih baik trading gitu. Gua termasuk influencer nggak? Termasuk nggak termasuk? Kemarin gue liat lu post 30 financial
influencer yang berpengaruh. Lu salah satunya. Jadi termasuk bro. Ya. Market 2022 lebih banyak trading atau investasi? Lebih bagus mana ya? Iya, lebih baik pilih yang mana ini bro? Oh ya, sebenarnya sih untuk secara long term gitu kan, kita nggak cuma ngelihat tahun 2022-nya aja. Yeah. Jadi ya sebenarnya kalau tiap tahun yang terbaik ya adalah investasi sebenarnya. Karena kan kalau tujuannya long term ya investasi di tahun berapapun itu juga bagus gitu. Nah, tapi gue tidak menyalahkan trading gitu. Trading juga nggak apa-apa, asal teman-teman tuh kan punya kapasitas dan punya knowledge juga. Skill untuk kalau mau lakuin trading ya silahkan gitu. Kenapa? Karena ya semua orang punya kesibukan yang berbeda gitu kan, semua punya kepentingan yang berbeda. Kalau yang niatnya memang investasi kan ya udah long term, nabung di CA gitu kan. Tapi kalau mau yang lebih spekulatif juga nggak apa-apa, asal baik-baik lagi. Prinsip saya adalah buy what you know gitu aja, and know what you buy. Ya kan, jadi bukan spekulasi sembarangan, tapi spekulasi yang memang ada dasarnya, ada common sense-nya. Ada memang opportunity yang jelas, ada fakta-faktanya, bukan yang lihat. Kalau gue pribadi kan gue nggak lihat chart, gitu. Gue nggak ngeliatin candlestick, pakai technical gue nggak. Jadi mau spekulasi pun gue akan tetap berspekulasi ke saham-saham yang memang ada fundamental story-nya. Oke, berarti at the end lu percaya dengan story-nya gitu ya? Ya. Nah ini lucu sih, semenjak gue cukup dekat dengan lu bro, maksudnya dekat dengan hubungan pertemanan ya, karena gue kerja di stock up gitu kan, gue juga tahu analisa lu. Yang gue suka ya, lu selalu kerjain PR-nya, dan lu ngajakin gue kerjain juga. Akhirnya gue juga dapat opportunity gitu kan, dari kemarin kita coba invest gitu. Nah gue jadi senang gitu kan, knowledge bertambah, dan bukan cuma spekulasi belaka gitu, ya cuman kayak cep pilih bukan gitu. Nah itu yang gue suka gitu. Jadi teman-teman buat yang mau kerjain PR-nya, harus lihat YouTube-nya juga nih Bro Kepas gitu. Apa sih yang dia kerjain buat menemukan mutiara gitu loh, mutiara terpendamnya gitu. Jadi nggak bisa secara instan gitu. Tapi kalau kerjain PR-nya secara long term bahkan bisa ketemu terus apa yang kita cari gitu, apa yang mau kita cari di pasar saham gitu. Betul. Nah itu yang gue suka gitu. Oke, next bro. Waktu itu kayaknya baru 2 hari yang lalu gue lihat lu post Bank Mini right issue terus gitu ya di YouTube ya. Benar kan? Nah itu kan banyak sekali opportunity terutama di tahun kemarin nih. Bank Mini kayak wah digital gitu ya, bank digital naik sampai ratusan persen, ada yang ribuan persen gitu ya. Kalau alasannya kan kemarin udah ceritain. Ada nggak sih mungkin lu menemukan selama lu analisa kayaknya ini kayak ada yang the next nih, the next Arto, ada the next PBHI gitu kan. Mungkin kayak ada 1-2 gitu yang menurut lu kayak potensial gitu. Ada nggak bro? Karena yang di video itu kan gue bahas secara konsep kenapa banyak yang melakukan isu. Karena mereka kan butuh modal yang besar. Betul. Yang ibarat sekarang bisnis-bisnis bank kecil ini modalnya di bawah 1,5 triliun gitu ya. Tapi harus cukupin modal sampai 3 triliun akhir tahun. Berarti kan dia harus ibaratnya modalnya harus double tuh. Dalam tahun ini tuh harus double. Gimana caranya? Pasti corporate action. Betul. Gitu. Karena nggak mungkin pinjam duit, Bang, ya. Bukan pendanaan, bukan pinjam duit gitu kan. Jadi butuh ekstra modal dari pemegang saham biasanya. Nah, jadi biasanya corporate action, right issue, apalagi dengan skala yang jumbo, itu tuh menarik. Menariknya adalah teman-teman bayangin gini aja. Kalau ada bisnis skalanya 1 nih gitu kan. 1 ini mau naik jadi 2 kali lipat, jadi skala bisnis 2 gitu. Itu kan udah naik 100% ibaratnya. Jadi ini bisnis yang boleh dikatakan totally hampir bisa berbeda dari bisnis yang sebelumnya, karena modalnya aja udah 100% lebih banyak gitu. Dan ya secara nilai kan juga besar juga, 3 triliun. Nah jadi apapun sebenarnya nggak cuma buat perbankan ya, apapun bisnis yang corporate action-nya punya potensi untuk double gitu ya, atau scale up gitu ya, 2 kali lipat, itu kan berarti suatu hal yang wah ada apa nih gitu. Jadi itu opportunity yang pertama. Nah kalau ditanya the next banknya apa sih, honestly waktu gua coba cek belum terlalu banyak yang menarik gitu. Karena gini, kalau ngomongin prospek, ngomongin ekosistem, karena kalau bank di situ kan semua mengaitkan ekosistem, harus banyak ini, harus banyak itu, semuanya punya potensi. Gitu. Betul. Semuanya punya nilai plusnya. Wah yang ini ada sama BUMN, wah yang ini sama mau unicorn yang mana lagi, yang ini sama yang ya siapapun pasti bisa keluar untuk wah ini ekosistem gua bakal bagus gitu. Nah cuma kalau gua kan workoutnya strateginya adalah gak cuma sekedar prospeknya harus bagus, ekosistem besar, tapi secara hitung-hitungan
perhitungan corporate action-nya, right issue-nya, masuk nggak? Gitu. Oke. Berarti kisi-kisinya itu untuk tahun ini nih, mungkin yang tadi lu mention workout discussion gitu, workout gitu ya. Itu harus yang menarik itu adalah yang corporate action dengan right issue jumbo. Ya, salah satunya itu. Ini ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Sekali lagi tidak ada jaminan gitu. Cuma berdasarkan apa yang gua perhatikan adalah ketika right issue jumbo, ya kan? Bukan jumbo secara nominal doang, tapi jumbo secara porsi. Contoh gini, BRI waktu itu right issue besar gitu kan, jumbo puluhan triliun, tapi secara dilusi nggak terlalu banyak. Karena memang skala bisnisnya BRI udah gede banget, bukan yang double up gitu, bukan scale up gimana. Nah, jadi bukan besar secara nominal, tapi besar secara dilusi. Nah, kalau dilusinya besar, minimal bisa dilusi 30%, kalau bisa di atas 50%, berarti kan ini memang scale up. Di atas 50% artinya modal bertambah 2 kali lipat gitu. Nah, itu biasanya menarik. Jadi, dilusinya besar. Yang kedua adalah ketika ada investor baru. Jadi, semua orang ngomongin prospek nih, gue sama unicorn ini. Nah, ada nggak investor barunya? Ada tanda-tandanya nggak? Mulai ada nama pemegang saham, ada yang nge-buyback, ada yang jadi standby buyer. Nah, ini yang harus diliatin. Orangnya gitu ya? Orangnya siapa? Belakangnya siapa? Contoh ya, misalnya kayak waktu Arto dulu, waktu gue pertama kali coba pelajaran Arto. Ya Arto, Bang Jago, bukan Bang Jago dulu, Jerry NG, ya kan? Jerry Eng sama DKK beli dulu gitu untuk ikutan right issue-nya Arto pada waktu itu. Sebenarnya kalau kita bisa background checking, ini siapa sih Patrick Waluyo, siapa sih Jerry Eng gitu. Wah, ini dia udah masuk ke Gojek segala macam. Itu sebenarnya kita udah mulai bisa ngebayangin gitu, nyusun puzzle, ya kan. Nah, terus tiba-tiba ada Gojek, ya kan. Dompet anak bangsa ya. Nah, kan udah kelihatan tuh, oh ada yang masuk nih ke Artonya nih. Nah, oh ternyata Gojek yang masuk gitu. Nah, jadi sebenarnya right issue kan bisa menyimpan potensi ada pemegang saham yang baru nih, siapa nih gitu. Nah, itu yang biasa kita suka lihatin untuk kita nyusun puzzle, nggak cuma sekedar right issue modal besar tapi ya udah nggak ada cerita apa lagi. Yang menarik adalah ketika ada cerita-cerita itu. Berarti itu udah bisa teman-teman kerjain PR-nya tuh. Dimana right issue jumbo lebih dari 50% gitu ya, itu boleh dipantau. Yang kedua adalah mungkin sebutan kerennya strategic investornya. Strategic investornya itu siapa gitu? Kira-kira orang ini berpengaruh besar nggak di dalam bisnis saham ini gitu ya, di dalam Arto ini misalnya gitu. Nah, itu yang Kevas kerjain PR-nya. Waktu itu dia kasih saya lihat, saya kaget itu. Waduh, ini keren banget gitu. Sampai tiap kali keterbukaan informasinya, dikumpulin semua informasinya. Jadi ketika sudah terkumpul semua, puzzle-puzzle itu kayak disusun dengan baik gitu. Nah, otomatis kan kita jadi tahu nih, jalan cerita untuk menemukan the next Arto ini, caranya dengan begini gitu. Dan kayaknya itu relevan banget ya bro ya? Sangat relevan. Jadi ya gini, sebenarnya apapun metodenya, kalau gua ada yang nabung, ada yang value investing, ada yang workout. Sebenarnya kalau gua pribadi, intinya adalah lu kan tahu alasan kenapa lu beli. Iya, setuju. Ya kan? Dan lu analisa gitu kan, lu bikin story gitu. Nah, sebenarnya enak. Kenapa? Karena ketika lu udah punya story, ya udah tinggal ikutin aja story-nya kan. Iya. Ternyata story-nya berbeda nih, yang misalnya gitu ya, wah gua ngelihat si bank ini mau dibeli sama konglomerat si ABC gitu. Oh, ternyata salah gitu. Ya udah berarti kan analisa gue salah. Ya mungkin di situ gue akan consider mungkin analisa gue salah dan ya udah mungkin lepas atau gimana gitu. Cuma kalau ternyata benar ya udah berarti kan memang bisa diikutin gitu. Apalagi kalau makin lama makin jago itu kan berarti kan memang analisanya makin tajam gitu. Oh ya benar ternyata ini. Benar kan yang gue prediksi, benar kan yang gue analisa. Udah diikutin aja story-nya. Tapi at the end yang kayak kita bank mini right issue ini nggak bisa masuk ke value investing ya bro ya? Kalau pas kebetulan ada yang value investing ya why not gitu. Kalau bisa ada ketemu yang double gitu, misalnya ada emiten yang honestly mungkin sekarang sih nggak terlalu banyak, cuma ada sih bank-bank yang secara valuasi pun juga sangat-sangat murah gitu. Masih sangat murah ya? Sangat murah dan sangat masuk kaidah value investing itu masih ada sebenarnya. Kayaknya gue tahu nih ini. Cuma ini mungkin bukan yang bank mini ya, mungkin ini agak bank yang agak buku 3. Ya, jadi buku 3, buku 4, aku agak lupa klasifikasi bukunya masuk mana. Cuma intinya tetap ada bank-bank yang secara value investing juga bisa masuk gitu sebenarnya. Tapi kalau udah value investing masuk ke tambahan prospek yang
sangat jelas di depan mata, sebenarnya itu enak gitu. Oke. Dari tadi lu kan sempat mention workout gitu bro. Nah, workout ini semenjak lu terapin nih di tahun 2021 ya, berarti udah mulai terapin workout. Itu gainnya itu menurut lu gimana tuh bro? Maksudnya secara seru bro. Seru ya? Ya mungkin 2021 kalau teman-teman lihat yang YouTube saya kan nggak terlalu agresif. 2021 baru masuk tuh kan akhir tahun. 2022 ini baru masuk udah 200%. 200%? Ya, nanti reveal-nya kapan-kapan. Oke, berarti ditungguin soalnya story-nya masih berlanjut. Cuma intinya sebenarnya dari dulu udah cuma dari dulu selalu belum berani untuk porsi yang besar karena kan masih riset kan. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman kalau teman-teman nemuin satu metode, wah kayaknya nih bener nih bisa nih dengan strategi gini. Sebenarnya cobain aja dulu gitu. Modalnya kecil nggak apa-apa, tapi kita punya sense, oh ternyata beneran gitu. Ya kan. Nah, karena 2021 lebih banyak riset gitu kan, modalnya kan nggak terlalu yang besar-besar gitu. Jadi semakin lama, semakin analisa, semakin pede, ya berani dengan modal yang besar akhirnya. Oke. BTW, kenapa lu nggak pernah jarang bro untuk sharing workout ini? Apakah lu masih mempraktekkan, pengen proof di strategi sampai benar hasil lu baru mau sharing gitu? Atau orang yang mau belajar sama lu itu maksudnya kemana gitu? Betul. Karena buat gua, kan gua juga tahu istilah workout ini kan karena gua bareng sama Bro Putra, ketemu Bro Vincent, ketemu lu. Strategi ini ternyata namanya workout, ya kan. Awal-awal ya gua juga melihat corporate action tapi nggak tahu kalau ini sebenarnya namanya workout. Nah kalau dari kita ngomong workout itu sebenarnya terinspirasi juga dari Warren Buffett gitu. Warren Buffett ngelakuin strategi ini untuk corporate action yang memang sangat jelas bisa dihitung lah, intinya gitu. Jadi sekali lagi bukan tebak-tebakan. Semua ada hitungannya, semua ada common sense-nya. Kalau mau teman-teman banyak dapetin insight workout discussion ya join Stock Up gitu kan. Ada partner kita Vincent yang memang sering sharing gitu. Gue belum banyak sharing, kenapa? Karena satu gue juga masih praktekin. Karena ini hipotesa awal gue juga, ciri-ciri yang seperti ini, ciri-ciri yang gimana itu bener-bener gue masih apa ya? Masih gue juga mencari yang supaya stylenya tuh serk. Dan yang kedua ya bukan sombong atau gimana gitu ya. Cuma kan gue selalu prinsipnya adalah bukan walk the talk, tapi talk the walk. Setuju. Jadi gue harus jalanin dulu baru gue ngomong. Jadi nanti ketika gue akhirnya ngomong, gue akan mungkin nggak ngasih tahu the next-nya apa. Tapi gue akan ngasih tahu kisah suksesnya dulu tuh gimana belinya. Gitu. Ya kan karena kan gue masih pegang sahamnya, belum gue lepas juga. Ya jadi gue belum mau talk karena walk gue belum selesai. Gitu. Jadi tapi kalau nanti walk-nya udah selesai gitu ya gue akan talk gitu. Gimana, kenapa waktu itu gue analisanya begini gitu. Supaya hopefully nanti bisa jadi pembelajaran buat teman-teman. Cuma mungkin gue juga akan banyak ceritanya, semua pasti di Stock Up dulu. Gitu. Karena lu kan memang mau prioritaskan membernya dulu. Setuju sih. By the way, sebenarnya gue dari dulu memang udah praktekin sih yang workout ini. Cuman yang workout beneran bro. Ini ya? Jadi jadinya bukan portonya, tapi lebih ke badannya dulu. Kan sesuai moto lu, sehat dan kaya. Iya betul, tambah sehat tambah kaya gitu kan. Wah, nggak terasa ini udah 20 menitan nih bro. Thank you untuk sharingnya. Mungkin sebelum tutup nih, lu ada nggak insight atau apa sih pesan lu yang mau ke teman-teman investor gitu di tahun yang sangat pastinya sangat bagus, sangat spesial gitu deh, dan sangat unik gitu menurut gua. Apa ya pesannya ya? Ya balik-balik lagi sih, apapun strateginya, menurut gua, kalau gua pribadi, intinya nggak lupain satu core utamanya. Kalau gua kan core utamanya adalah fundamental analysis. Dimana gua sangat percaya betul semua saham bergerak karena ada fundamentalnya gitu. Nah jadi mau pakai value investing, growth investing, mau pakai yang workouts, gua nggak akan spekulasi yang ngasal. Semua harus ada dasarnya dan semua gue titik beratkan kepada analisa fundamental. Baik itu corporate action, value, growth, apapun itu, semuanya ngomongin tentang kualitas perusahaannya itu seperti apa. Jadi, baik-baik lagi, kalau pesan gue adalah, ya saham ini adalah memang bisa dianalisa fundamental. Gitu. Berarti pesan lo adalah core-nya ya? Core-nya yang harus dikuatin ya? Ya, gue setuju sih, karena di dalam mau investasi, di dalam hubungan suami istri nanti lu ke depannya gitu kan. Kalau core hubungannya nggak kuat ya akan runtuh gitu kan. Mau bisnisnya gitu loh. Itu yang gue percaya sih. Makanya gue sebagai manusia ini gue belajar terus supaya core gue ini makin kuat gitu.
Kayak bangun rumah lah. Kalau core-nya kuat, ya lu mau bangun 5 lantai, 10 lantai juga aman gitu. Oke, thank you buat Bro Kefas. Ya, udah mau bro. sharing. Ini udah kedua kali. Jangan kapok diundang ke yang ketiga kali. Siap ya? Siap. Oke, thank you buat teman-teman semua yang sudah menonton. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Tambah sehat, tambah kaya.